Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Milaidi Nimtik 2019-1096. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dan transfer. Langsung saja ke pemecahan masalah. Langkah-langkah untuk pemecahan masalah. Yang pertama, menemukan dan membatasi masalah. Sebelum Anda dapat memecahkan masalah, Anda harus mengenali masalah tersebut. Diperlukan eksplorasi dan penyempurnaannya cukup besar untuk mempersempit masalah dan solusi yang spesifik. Yang kedua, mengembangkan strategi pemecahan masalah dengan baik. Di antara strategi yang efektif, yang pertama subgoaling, yaitu proses menetapkan tujuan menengah dan menempatkan peserta didik pada posisi yang lebih baik untuk mencapai solusi. Yang kedua, algoritma, yaitu strategi yang menjamin solusi untuk suatu masalah. Yang ketiga, heuristik, yaitu strategi yang menyarankan suatu solusi tetapi tidak memastikan bahwa solusi tersebut dapat berhasil. Dan yang terakhir, means and analysis, yaitu mengidentifikasi tujuan akhir masalah, menilai dan mengevaluasi apa yang perlu dilakukan. Langkah yang ketiga, mengevaluasi solusi. Setelah menyelesaikan masalah, kita perlu mengevaluasinya untuk membantu kriteria yang jelas untuk efektivitas solusi. Dan yang terakhir, memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi. Langkah terakhir yang penting adalah untuk memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Hambatan untuk menyelesaikan masalah, yang pertama yaitu kesulitan, yang kedua kurangnya motivasi, dan yang ketiga kontrol emosi yang tidak memadai. Lanjut ke transfer. Apa itu transfer? Transfer adalah seorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Beberapa ahli berpendapat bahwa cara terbaik untuk memastikan transfer adalah yang pertama, mengajarkannya, yang kedua, memberikan dua atau lebih contoh konsep, yang ketiga, memberikan peserta didik representasi atau model, yang keempat, mendorong peserta didik untuk menghasilkan lebih banyak informasi sendiri, dan yang kelima, memberikan peserta didik sebuah kasus kemudian minta mereka untuk mencarikan solusi. Jenis-jenis transfer. Menurut Chang, transfer dapat dikarakteristikan menjadi transfer dekat atau jauh dan transfer jalur rendah atau jalur tinggi. Yang pertama, transfer dekat terjadi ketika situasinya sama. Jika situasi belajar di kelas sama dengan situasi di mana pembelajaran sebelumnya terjadi, maka disebut dengan transfer dekat. Contoh, jika guru biometri mengajar peserta didik cara membuktikan suatu konsep secara logis, kemudian menguji logika peserta didik dalam setting yang sama dengan setting saat mereka mempelajari konsep tersebut. Yang kedua, transfer jauh. Berarti transfer pembelajaran ke situasi yang sangat berbeda dari situasi pembelajaran sebelumnya. Contoh, apabila peserta didik diberikan tugas paruh waktu di perusahaan arsitektur dan mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di pelajaran geometri sekolah untuk membantu arsitek menganalisis problem spasial yang sangat berbeda dengan apa yang peserta didik temui di pelajaran geometri dan sekolah. Yang ketiga, transfer jalur rendah terjadi ketika pengetahuan sebelumnya secara otomatis dan biasanya secara tidak sadar ditransfer ke situasi yang lain. Ini sering terjadi dalam keahlian yang dipraktekkan di mana tidak dibutuhkan pemikiran yang reflektif. Contoh, ketika seorang pembaca yang kompeten menemukan kalimat baru dalam bahasa mereka bisa membacanya secara otomatis. Dan yang terakhir, transfer jalur tinggi, yaitu transfer yang dilakukan dengan banyak usaha dan biasanya secara sadar. Peserta didik secara sadar membangun hubungan antara apa yang telah mereka pelajari dalam situasi sebelumnya dengan situasi baru yang kini mereka hadapi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.